Penjelasan singkat tentang Pancasila dan sejarahnya. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang berisi 5 sila fundamental. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca memiliki arti 5, sedangkan sila memiliki arti asas dan prinsip. Pancasila pertama kali dirumuskan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juli 1945 dalam sidang BPUPKI. Proses pembentukan Pancasila melalui berbagai tahapan dan diskusi serta penyempurnaan. Pembentukan Pancasila dimulai dari rumusan awal Soekarno, kemudian disempurnakan dalam Piagam Jakarta, dan akhirnya ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki peran penting sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang mana Pancasila menjelaskan fungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pemersatu bangsa. Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai tujuan moral yang mengarahkan seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Relevansi Pancasila dalam era sekarang dan perkembangan ekonomi modern menjadi semakin penting di tengah persaingan bisnis yang ketat dan isu-isu perdagangan internasional. Yang tidak menentu, nilai-nilai Pancasila memberikan landasan yang kuat untuk pelaku bisnis Indonesia. Pancasila memberikan keunggulan kompetitif yang dapat membedakan karakter bisnis Indonesia dengan negara lain. Nilai-nilai Pancasila dan kaitannya dengan manajemen perdagangan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengajarkan pentingnya moral dan etika dan bertindak, termasuk dalam dunia perdagangan. Sila dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap semua pihak dalam perdagangan, baik konsumen, pekerja, maupun mitra usaha. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Dalam konteks perdagangan, sila ini mendorong pelaku usaha untuk tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga memperkuat ekonomi nasional dan memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. Nilai demokrasi dan musyawarah tercermin dalam pengambilan keputusan di dunia usaha yang melibatkan berbagai pihak seperti stakeholder dan karyawan. Sila 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengajarkan pentingnya distribusi hasil usaha yang adil dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Dalam praktik perdagangan, yang pertama, pelaku usaha tidak melakukan kecurangan, penipuan, atau eksploitasi terhadap konsumen dan mitra bisnis. Yang kedua, menolak praktik suap dan korupsi karena bertentangan dengan nilai keimanan dan ajaran agama. Yang ketiga, menjaga etika bisnis yang sesuai dengan norma keagamaan. Yang keempat, menghormati hari keagamaan dan operasional bisnis. Yang terakhir, menjamin produk halal bagi yang membutuhkan, seperti sertifikasi MUI. Yang kedua, sila Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna nilai, menghargai hak asasi manusia, memperlakukan semua pihak secara adil dan menghindari eksploitasi. Dalam praktik perdagangan, yang pertama, menyediakan kondisi kerja yang layak dan adil bagi karyawan. Yang kedua, mendorong perdagangan yang beretika. Yang ketiga, memberikan garansi informasi jelas tentang produk dan hak retur jika barang cacat. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Makna nilai, menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau kelompok dalam kegiatan ekonomi. Dalam praktik perdagangan, yang pertama, memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri untuk meningkatkan ekonomi nasional. Yang kedua, menghindari praktik ekonomi yang memecah belah masyarakat atau menimbulkan diskriminasi wilayah. Penguraian nilai Pancasila dalam praktik perdagangan. Pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mempunyai bahwa setiap keputusan bisnis yang dilakukan harus melalui musyawarah yang harus disepakati semua orang dalam bisnis. Dalam praktik perdagangan dapat diterapkan yaitu musyawarah untuk menyelesaikan setiap masalah dan konflik dengan mitra bisnis, dan dapat juga dipraktikkan dalam menerima investor asing dengan bekerja sama dan musyawarah dengan stakeholder lokal supaya dapat diterima keputusannya secara bersama. Selanjutnya adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana mempunyai makna adalah
kesetaraan pembagian dalam ekonomi, keuangan, dan keadilan atas hak dan kewajiban bagi semua orang. Dalam praktik perdagangan adalah setiap hasil bisnis harus dirasakan semua orang, tidak hanya satu pihak seperti elit bisnis saja. Namun karyawan dan staf harus merasakan semua supaya dapat kesejahteraan bersama dan keadilan dapat dirasakan oleh semua orang. Pertamina menerapkan nilai kerakyatan dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam program seperti sekolah mangrove dan akademi sampah. Warga diajak berdiskusi, menyampaikan kebutuhan, dan ikut menjalankan program. Ini mencerminkan semangat musyawarah dan juga gotong royong. Hasilnya, masyarakat merasakan manfaat nyata di bidang ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Bagi Pertamina, penerapan nilai Pancasila memperkuat hubungan dengan masyarakat dan mendukung keberlangsungan bisnis yang etis dan berkelanjutan. Pertamina mencerminkan nilai ketuhanan Yang Maha Esa melalui dukungan aktif terhadap kegiatan keagamaan yang menghormati keberagaman serta penyaluran bantuan paket sembako saat Ramadan, buka puasa bersama anak yatim, renovasi rumah ibadah, serta pelatihan pembuatan dupa alami yang mengangkat spiritualitas lokal sesuai Trihita Karana. Sementara itu, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan lewat program CSR yang fokus pada kesejahteraan masyarakat, termasuk beasiswa Sobat Bumi. Bagi mahasiswa yang kurang mampu, inisiatif lingkungan dan ekonomi sirkular seperti Akademi Sampah dan Bank Sampah di Bantar, Gerbang dan Pelaju, serta sekolah mangrove yang menggabungkan konservasi hutan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, yang menunjukkan komitmen Pertamina dalam memperlakukan masyarakat secara adil, manusiawi, dan beradab, sesuai amanat sila kedua Pancasila. PT Pertamina Persero sebagai badan usaha milik negara telah menjadi contoh nyata dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik perdagangannya. Dalam menjalankan bisnisnya, Pertamina tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga mengedepankan nilai moral kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima Pancasila. Salah satu program unggulan Pertamina yang mencerminkan penerapan nilai Pancasila adalah program BBM Satu Harga. Program ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dengan memastikan harga bahan bakar minyak yang sama di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah pelosok yang selama ini sulit dijangkau. Dengan demikian, Pertamina berkontribusi pada pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara luas, bukan hanya fokus pada pasar yang menguntungkan secara bisnis.